السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai ucapan Abu Ja'far At-Tabari. Terkenal karya beliau Tafsir At-Tabari. Kitab tafsir yang luar biasa besar. Dan dipuji oleh Syekhul Islam ketika beliau ditanya tentang kitab tafsir terbaik. Beliau menyebut tafsir ini At-Tabari. Dan para ulama setelahnya seperti Ibnu Hajar menyayangkan. Apa yang disayangkan? Muridnya belum menulis kitab tafsir. Siapa? Salah satu murid Syekhul Islam? Nah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir belum menulis, mungkin waktu itu masih remaja ya. Ibnu Katsir belum menulis kitab tafsir Al-Adim Ibnu Katsir. Terkenal tafsir Ibnu Katsir. Seandainya kitab tafsir Ibnu Katsir sudah ada, tentu beliau Syekhul Islam lebih memuji Ibnu Katsir daripada At-Tabari. At-Tabari menang besarnya, menang lengkapnya. Adapun Ibnu Katsir menang kesohihannya, manhajnya, jauhnya dari Israiliyat dan seterusnya. Nah, di sini Al-Imam At-Tabari dinukil ucapannya oleh muallif. Laqad akhta'a man athara libas asy-sya'ri was-suf ala libasil qatni wal qattan. Sungguh telah keliru, telah salah orang yang lebih memilih pakaian sya'ar, pakaian bulu, pakaian suf, pakaian murah, pakaian yang tidak mahal dibanding dengan pakaian al-qatan al-qattan. Ini cukup mahal, katun. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena hari itu zamannya. Ini luar biasa para ulama ya. Para ulama itu berbicara sesuai dengan zamannya. Seandainya beliau hidup hari ini, insya Allah beliau akan mengatakan lebih baik yang ini sederhana. Di mana hari ini, terutama para wanita, ibu-ibu, kalau memakai pakaian luar biasa, adu mahal, adu bagus, apalagi undangan, perkumpulan sesama ibu-ibu pejabat, bersaing. Ya,
Seandainya beliau melihat keadaan seperti sekarang ini, insya Allah beliau akan mengatakan lebih baik yang suf, yang syair, yang murah ini, yang sederhana ini. Karena hari ini kita lihat luar biasa, pamer bersaing, menampakkan pakaiannya yang mahal sampai jutaan, perhiasan dan seterusnya. Ini hal yang lumrah, ya. Bahkan ada di beberapa daerah itu sampai istilah kata jalannya aja harus agak nunduk-nunduk. Keberatan apa? Emas, ya, yang ada dipakai semua. Apa kalau nggak pamer? Apa kalau nggak pamer? Ya. Ini ulama luar biasa. Jadi betul-betul kalau berbicara itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Hari itu di zaman beliau kebalik. Orang itu adu zuhud, mengira bahwa zuhud itu ada di pakaian, ada di kendaraan, ada di penampilan, dan itu salah. Subhat sufi hari itu luar biasa, keliru jelas. Karena zuhud bukan ada di pakaian, bukan ada di rumah, bukan ada di, nggak bisa dilihat. Karena zuhud adalah di hati, ya. Dan para ulama mengatakan seperti ini, bersikap seperti ini nggak asal-asalan. Mereka mencontoh Nabi SAW. Nabi itu kalau bicara tergantung siapa yang diajak bicara. Mungkin antum masih ingat, Nabi pernah ditanya, ya Rasul, bolehkah aku mencium istri saat aku sedang berpuasa? Nabi bilang, boleh. Besoknya, lain harinya ditanya lagi, ya Rasul, bolehkah aku mencium istri saat aku sedang berpuasa? Nabi jawab, jangan. Pertanyaan yang sama, jawabannya berbeda. Kenapa? Kenapa? Karena Nabi melihat si penanya. Nabi melihat si penanya. Nabi menjawab boleh itu, yang nanya siapa? Laki-laki. Nah, istilah kita aki-aki, ya. Istrinya ya udah nenek-nenek, sudah apa istilahnya, istri lama lah, ya. Nah, Nabi mengatakan jangan, itu anak muda, mungkin istrinya baru, pengantin baru. Jawabannya beda. Ini ilmu Nabi SAW yang dipraktekkan oleh para ulama, ya. Maka orang-orang alim di negeri kita ini kalau asal berbicara tentang bid'ah, tentang syirik, tentang bid'ah, berarti dia paham fikul waqi'. Paham fikul waqi'. Asal bicara syirik, bid'ah. Kenapa? Kenapa? Ya karena ini gudangnya. Negeri kita ini gudangnya syirik dan bid'ah. Ini akan berbeda ketika orang alim ngobrol, berbicara di Mekah, Madinah. Kan sedikit sekali yang penduduk asli, ya. Nah, begitu kira-kira. Ya. Jadi melihat bagaimana kondisi masyarakat. Ma'a wujudis sabili ilaihi min hillihi. Sementara ada jalan yang halal, duit ada, yang jual ada, ngapain pakai pakaian suf dulu yang murah, yang jelek, yang bikin gatal-gatal misalnya.
kecuali nggak ada uang, kecuali memang nggak ada yang jual. Ya. Waman akal al-baqula wal adasa, barang siapa yang memakan al-baqul, ya, bakulah semacam sayur-sayuran yang murah lah, adas, ya. Waqtarahu ala khubzil burr, malah tidak mau roti yang mewah yang bercampur daging, ya. Dia lebih memilih makanan-makanan murahan itu. Sama, faqad akhta'a, dia telah berbuat salah. Wa man taraka aklan lahmi khaufan min 'ardi syahwatin nisa, termasuk orang yang tidak mau makan daging, menghindarkan diri dari daging. Kenapa? Karena takut syahwatnya, birahinya melonjak. Sementara ada istri, tentu ini salah. Kecuali nggak ada istri, ya, nggak ada budak perempuan, mungkin. Maka kita melihat para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh justru memperkuat. Dulu pernah kita bahas bahwa orang semakin soleh, semakin baik, semakin takut kepada Allah, syahwatnya, birahinya semakin besar, semakin kuat. Ini kaidahnya, ya. Sebaliknya, orang yang tidak takut kepada Allah, jauh dari ketaatan, terlalu dekat dengan dosa, maka Allah kurangi syahwatnya, bahkan dicabut syahwatnya itu. Padahal melihat badannya luar biasa, tegap, kuat, makannya luar biasa, tapi Allah cabut syahwatnya. Kenapa? Karena dia tidak takut kepada Allah, tidak taat kepada Allah dalam hal ini, melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Ada contohnya? Ada di salon-salon itu, ya. Dia nggak ada jarak sedikit pun dengan perempuan. Dia laki-laki, tapi nggak ada jarak sama sekali. Ya, mau di salon, ya, megang rambut ibu-ibu, megang wajahnya, dia laki-laki. Akhirnya jadi mirip ibu-ibu. Ngomongnya, gayanya, al-jaza'u min jinsil amal. Sesuai dengan jenis amal, itulah Allah balas. Qala al-musannif rahimahullah, wa qad kana as-salafu yalbasuna ath-thiyab al-mutawassithah. Orang-orang salaf, masih ingat kalau disebut salaf berarti ingat berapa? Ingat berapa? Berapa orang? Tiga. Maksudnya 3 generasi. Apa? Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Cuman 3 itu. Setelah itu udah bukan salaf. Secara apa? Secara zaman, secara masa, secara waktu, berhenti di
220 Hijrah kira-kira. Dari 110 atau 111, kemudian 170, kemudian 220. 110 habis sahabat. Udah nggak ada sahabat lagi. Dan ini bukan perkiraan, bukan hasil analisa para ulama, bukan hasil penyelidikan para ulama, tapi sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dalil apa kata Nabi? Di tahun 10 Hijrah, beberapa hari atau beberapa minggu sebelum beliau wafat, beliau mengatakan apa? 100 tahun dari sekarang sudah tidak ada lagi yang hidup, orang yang sekarang hidup. Orang yang sekarang hidup nih 100 tahun lagi udah nggak ada yang hidup lagi, udah mati semua. Yang hidup anaknya, cucunya, cicitnya. Orang yang hidup sekarang ini 100 tahun lagi udah mati semua. Orang yang hidup sekarang ini kalau muslim berarti apa? Orang yang kata Nabi ya, waktu Nabi bersabda, orang yang hidup sekarang ini kalau muslim namanya sahabat. Kan bertemu dengan Nabi, sezaman dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka 100 tahun dari tahun 10 Hijrah ya 110. Maka 110 sudah tidak ada sahabat. Diganti dengan tabi'in. Diganti dengan tabi'in. Walaupun 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu sudah ada tabi'in, belum? Ya sudah. Kan bertemu sahabat dengan tabi'in. Abu Bakar wafat, Rasul wafat, belum ada tabi'in, semuanya sahabat semua. Abu Bakar wafat, mungkin belum ada, kan cuma 2 tahun. Nah, Umar wafat, ada. Atau bahkan di akhir-akhir kehidupan Umar kan berapa tahun memimpin kaum muslimin? Nah, 10-an tahun kan. Kalau Abu Bakar cuma 2 tahun, Umar 10-an tahun. Tentu sudah mulai ada tabi'in. Maka bertemulah para sahabat dengan para tabi'in. 110 habis sahabat, tinggal tabi'in. Langsung 110 itu langsung ada atba'ut tabi'in? Ya tidak, belum muncul kan. 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, baru muncul atba'ut tabi'in. Sampai 170 habislah tabi'in. Tinggal atba'ut tabi'in. Sampai 220. Ya. Itulah salaf. Oleh karena itu, setelah itu sampai hari ini tidak ada salaf lagi. Secara zaman, secara waktu, secara masa. Adapun secara akidah dan manhaj ada. Sampai hari kiamat. Sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Bahwa akan selalu ada satu kelompok yang selalu berada dalam kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan memudaratkan mereka siapapun yang benci kepada mereka. Maksudnya hujjah.
Tidak mungkin ada firqah dolal hujahnya mengalahkan ahlu sunnah, itu yang dimaksud. Bukan tidak mungkin ahlu sunnah dipukul, dipenjara, dibunuh, dibantai, enggak, itu mungkin. Itu sangat mungkin. Nah, kembali ke kaum salaf. Itu yalbasuna thiyaba al-mutawassithah. Mereka biasa memakai pakaian mutawassit, yang biasa, yang pertengahan. Tidak terlalu mewah, tidak terlalu murah, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kusut kumal, gitu ya. Lal murtafi'ata waladdud, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Wa yatakhayyaruna ajwadaha, dan mereka biasa memilih yang terbaik. Pakaiannya ada 5 misalnya, pilih yang terbaik, yang terbagus. Kapan? Lil jumu'ati wal 'idaini wa liqa'il ikhwan. Ya. 3 contoh beliau sebut. Pertama, sholat Jumat. Ketika sholat Jumat, para salaf memilih pakaian yang terbaik. Dan ini bagian dari sunnah, mereka lebih paham sunnah daripada kita. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu, berhias yang baik, yang indah. Masjid yang dimaksud di sini adalah sholat. Wabil khusus sholatul Jumu'ah. Yang kedua, wal idain, sholat Id. Baik Id yang kecil atau Id yang lebih besar. Baik Idul Fitri atau Idul Adha. Idul Adha jauh lebih besar dari Idul Fitri. Idul Fitri, hari raya kaum muslimin setahun sekali, cuman sehari. Adapun Idul Adha berapa? 4 hari. 4 hari. Mestinya tanggal merahnya itu 4. 10, 11, 12, 13. Ya. Yang tidak boleh puasa itu 4 hari itu. Adapun Idul Fitri tidak boleh puasa cuman sehari, tanggal 1 saja. Maka Idul Adha jauh lebih besar dari Idul Fitri. Kemudian waliqa'il ikhwan, ketika bertemu saudara tamu. Salah satu bentuk kesopanan kita menghargai orang lain itu dengan pakaian. Salah satunya, tentunya bukan satu-satunya. Kemudian beliau membawakan riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab, annahu ra'a hullatan sira. Umar satu ketika melihat satu pakaian yang di situ mengandung sutra, pakaian sutra. Tuba'u 'inda babil masjid, sedang dijual di pintu masjid, sepertinya Masjid Nabawi. Ya. Ini menunjukkan berjual beli dekat masjid boleh. Yang tidak boleh di dalam masjid. Adapun di dekat masjid, walaupun nempel temboknya tapi di luar masjid boleh. Masjid itu ada batas. Tentu ya. Walaupun dulu di zaman Nabi awal bikin masjid ya cukup garis. Di dalam garis ini ya boleh sholat tahiyatul masjid. Di luar garis itu ya sudah tidak disunahkan lagi sholat tahiyatul masjid.
Di dalam garis itu tidak boleh jual beli, di luar garis itu boleh. Di dalam garis itu boleh iktikaf, di luar garis itu batal iktikafnya. Di dalam garis itu tidak boleh ijab kabul, jual beli, di luar itu boleh, dan seterusnya. Faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Umar mengusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ishtaraitaha li yaumil jumu'ati walil mufudi idza qadimu 'alaik." Ya Rasul, alangkah baiknya kalau engkau beli pakaian itu. Maksudnya pakaian sutra itu yang sedang dijual itu di pintu masjid. Untuk apa? Untuk dipakai pada hari Jumat, salat Jumat, khutbah. Walil mufudi idza qadimu 'alaik, dan untuk menyambut para utusan. Salah satu yang banyak dilakukan oleh Nabi adalah menerima utusan. Dan utusan ini banyak dari musuh. Utusan ini banyak dari musuh, sedang berperang, musuh, betul kafir Nabi, mengirim utusan, maka utusan ini haram dibunuh, walaupun ucapannya buruk sekali. Salah satunya ucapan utusan Musailamatul Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab yang mengaku Nabi ini, menyaingi Nabi SAW, mengirim utusan, dan utusan ini meminta kepada Nabi, waktu itu ya sedang perang ya, meminta Nabi untuk mengakui bahwa Musailamah Al-Kadzab juga Nabi. Kayak apa juga perasaan Nabi? Ya. Nabi satu-satunya, Rasul satu-satunya di muka bumi hari itu, tiba-tiba didatangi orang entah berantah, meminta kepada Nabi untuk mengakui bahwa si Musailamah Al-Kadzab ini juga Nabi. Tentu kesal sekali. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Seandainya engkau bukan utusan, aku bunuh. Seandainya engkau bukan utusan, aku bunuh. Ini menunjukkan bahwa utusan haram dibunuh. Ya. Dan utusan ini dihormati. Salah satu menghormati utusan dengan pakaian bagus. Umar mengusulkan kepada Nabi supaya memakai pakaian sutra. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini barangkali awal mula sutra diharamkan. Ya. Sebelum itu mungkin belum. Ya, kalau sudah, masa Umar nekat mengusulkan Nabi untuk memakai pakaian haram. Ya. Apa kata Nabi? Innama yalbasu hadihi man la khalaqa lahu fil akhirah. Sungguh orang yang memakai pakaian seperti ini, sutra, nanti dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Maksudnya tidak akan memakai pakaian sutra akhirat. Sutra surga. Bukan tidak masuk surga, bukan. Berarti memakai pakaian sutra dosa. Dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Kenapa? Karena ada ancaman. Setiap dosa yang mengandung ancaman, maka dosa itu adalah besar. Dosa kecil adalah dosa larangan Allah dan Rasulnya, tapi kalau dilanggar ancamannya apa? Nggak ada. Seperti Nabi melarang kita meniup makanan, minuman. Ancamannya apa? Nggak ada. Maka ini termasuk sagoir, dosa kecil.
Adapun yang ada ancamannya seperti ini, kabair, dosa besar. Mungkin ada pertanyaan, itu kan dijual, padahal haram, kok Nabi diam saja? Kenapa Nabi tidak mengatakan jangan engkau jual ini kan haram dipakai? Kenapa Nabi diamkan? Sedangkan jual khamr, jual daging babi jelas dilarang, diharamkan. Kenapa jual pakaian sutra masih boleh? Jawabnya, iya, perempuan untuk perempuan masih boleh. Maka untuk sesuatu yang masih ada kemungkinan halal, boleh. Kalau khamr kan tidak mungkin halal, pasti haram semua. Daging babi juga ya. Adapun sutra kan masih dibolehkan, wanita termasuk emas, maka boleh. Ya. Oleh karena itu kalau ada saudara kita menjual sesuatu yang sekiranya masih dibolehkan untuk kalangan tertentu, jangan masalah. Boneka misalnya kan, patung boneka sama patung kan ya sama, mirip lah ya. Tapi boleh untuk anak-anak, berarti boleh. Nah, termasuk duf. Walaupun halalnya setahun 2 kali, mungkin setahun 5 kali, 7 kali, 10 kali ketika ada hajatan ya, walimah ya. Tapi kan tetap masih ada kemungkinan hal. Adapun khamr, daging babi dan seterusnya, karena tidak ada kemungkinan halal, tentu haram dijual. Fama ankara alaihi dzikrat tajammuli biha. Di sini Rasulullah tidak mengingkari tajammul, berhias diri, menghiasi diri, tidak diingkari, tidak dilarang oleh Nabi. Wa inna ma ankara alaihi likauniha hari'an. Nabi melarang karena itu sutra. Jadi sutranya yang dilarang. Adapun berhias supaya indah dilihatnya, atau wanita mempercantik diri, bolehkah? Boleh. Harus di depan suami saja? Enggak juga. Ya di depan suami ya jelas. Tapi ketika tidak ada suami, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan teman-teman, ya mandi dulu supaya tidak bau, kemudian cari pakaian yang bagus. Tentu ini tidak tercela, bukan termasuk tabarruj. Tabarruj adalah berhias dengan menampakkan aurat. Nah, itu baru tabarruj. Adapun tidak menampakkan aurat, baik aurat kemarin ada 2 kan? Apa dan apa? Kulit dan bentuk, dua-duanya tertutupi, tapi jilbabnya ada pernak-pernik misalnya, bajunya ada muti misalnya yang indah, bolehkah? Boleh. Itu bukan tabarruj. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah dulu. Itu yang dimaksud adalah berdandan dengan cara haram. Apa haram? Menampakkan aurat. Gitu ya.
Nah, kemudian beliau membawakan ucapan Abul Aliyah rahimahullah, annahu qala, Abul Aliyah mengatakan, kanal muslimuna idza tazawwar. Kaum muslimin dulu itu, para salaf, kalau menziarahi, saling menziarahi, si A datang ke rumah si B datang ke rumah si C, nah, itu rata-rata tajammalu, berhias, tidak asal-asalan, ya. Ini bagian dari sunnah, bukan bid'ah, bukan mengada-ada. Kanal muhajiruna wal ansaru yalbasuna libasan murtafi'an. Ini ucapan Ibnu Aun. Orang-orang muhajirin dulu, orang-orang ansar berarti panutan. Orang-orang muhajirin pasti sahabat bertemu dengan Nabi. Orang-orang ansar pasti sahabat bertemu dengan Nabi. Hanya orang muhajirin duluan, orang ansar belakangan. Dua-duanya mempunyai keutamaan. Rasul banyak memuji orang ansar. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya bukan karena hijrah, aku akan jadi orang ansar. Jika, ya kan nggak mungkin beliau jadi orang ansar, kan beliau hijrah. Muhajir itu kan, muhajirin atau muhajirun jamak dari muhajir. Muhajir itu kan isim fa'il dari hajara yuhajiru. Karena 4 huruf lebih kan isim fa'ilnya dilihat dari mudhari. Huruf nya diganti mim, ya. Kemudian huruf sebelum akhir dikasrahkan jadi muhajirun. Artinya orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau kan Rasulullah hijrah apa tidak? Hijrah, maka otomatis beliau orang muhajirin, bukan orang ansar. Maka beliau mengatakan, seandainya bukan karena hijrah, tentu aku akan jadi orang ansar. Pujian Nabi kepada orang-orang ansar. Seandainya orang-orang menuruni satu lembah, kemudian orang-orang ansar juga menempati satu lembah, maka pasti aku akan mendatangi lembahnya ansar. Ini pujian Nabi kepada kaum ansar. Termasuk Nabi menghibur orang-orang ansar ketika orang-orang ansar itu sedikit merasa ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah perang Hunain. Setelah perang Hunain mendapatkan ghanimah rampasan perang yang luar biasa, Nabi betul-betul jor-joran memberikan ghanimah itu. Bayangkan Abu Sufyan yang baru masuk Islam, Muawiyah yang baru saja masuk Islam, Aqra' bin Habis yang baru saja masuk Islam, diberi 100 ekor unta. Kalau kita sekarang berapa ratus juta itu, mungkin bisa miliar. Nah, orang-orang Ansar nggak dikasih, tidak diberi oleh Nabi. Disinilah ada selentingan. Ada selentingan dulu Rasul ketika terusir oleh mereka, kan yang musir kan Abu Sufyan, Muawiyah, yang sekarang masuk ke Islam, dulu musir Nabi dari Mekah. Kami yang menerima, kami yang memberi tempat. Kok sekarang begini? Mendengar ini, Nabi mengumpulkan orang-orang Ansar, lalu beliau mengucapkan kalimat-kalimat tadi, dan ditambah, apakah kalian tidak bangga? Orang-orang pulang bawa unta, orang-orang pulang bawa kambing, orang-orang pulang bawa emas, bawa perak. Kalian nanti pulang bawa Rasulullah. Menangis mereka, merasa tersanjung luar biasa. Ya tentu lebih memilih Rasulullah daripada kambing, unta, emas, perak, harta dunia. Ini menjawab kekhawatiran orang-orang Ansar bahwa mereka mengira Nabi akan tinggal di Mekah.
Karena asli Mekah, udah pulang kampung kan enak biasanya orang pulang kampung, ya kan? Rindu masa kecil dan seterusnya. Ternyata anggapan mereka salah. Nabi tetap kembali ke Madinah. Dan mereka, baik orang Muhajirin dan Ansar ini, yalbasuna libasan murtafi'an, memakai pakaian yang tinggi, yang bermutu, yang bagus, yang mahal. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.